memberkati kita berlimpah-limpah, amin. Amin. Kita percaya bahwa hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Dan saya percaya masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Mari sama-sama hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Membawa ucapan syukur kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan namamu sebab Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur ya Tuhan, Kau sangat baik. Beri lebih lagi nyatakan. Aku ada saat ini. Amin.
bersyukur punya Allah yang luar biasa. Engkau setia dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau memuji namamu, kami mau meninggikan namamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Biar lebih semangat lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mau sapa Shalom. Shalom. Yang sebelah kanan Shalom. Sebelah kiri Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Sekali lagi katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Woo. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai setiap kami. Amin. Lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Nyatakan. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Puji nama Tuhan. Siap lebih lagi buat Tuhan? Amin. Belum ada suaranya nih. Siap lebih lagi buat Tuhan? Amin. Sekali lagi kita mau nyatakan lagu ini, amin. Bahwa Tuhan terus menyertai setiap kita. Amin. Setiap langkah kita Tuhan sertai, amin. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Mari nyatakan. Tiap langkahku. Mau dengar suara yang sebelah kiri dulu, nyatakan. Tiap langkahku. Amin. Mari gantian yang sebelah kanan, nyatakan. Tiap langkahku. Ambil tepuk tangan yuk. Mari sekali lagi bersama-sama. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah katakan amin. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Kris. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Aduh, terima kasih ya, tadi kayaknya energinya jadi naik ya, tadinya kedinginan, sekarang energi saya sudah naik kembali. Terima kasih, saya sangat bersyukur sekali hari ini saya bisa ada kesaksian di rumah Bapak. Saya tidak bisa menyangka pagi ini saya ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dan dalam keadaan bersyukur dan bergembira. Mungkin, terima kasih. Mungkin bisa ditayangkan slide saya. Tadi sudah dikasih tahu ya, nama saya Kris Wicaksana. Next, saya adalah ibu dari 2 orang anak yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada saya. Anak-anak saya ini mereka Pandu Wicaksana dan Mahesa Wicaksana, anak-anak yang menjadi tanggung jawab saya di dunia ini. Ini adalah cinta Tuhan yang Tuhan titipkan ke saya. Next slide. Nah, kita tahu ya, di mana anak-anak yang bahagia, di situ ada satu keluarga yang mengayomi, yang menjaga anak-anak kita. Saya adalah salah satu orang yang bersyukur sekali.
Saya berbahagia sekali, saya mempunyai keluarga, mempunyai suami, mempunyai anak-anak yang selalu mensupport saya. Saya tahu kehidupan itu dimulai dari sebuah keluarga, dan di dalam keluarga itu ada cinta tiada akhir. Next slide. Tapi itu yang saya jalani. Saya pikir keluarga saya yang berbahagia, saya selalu berada di jalan Tuhan. Menurut saya tidak demikian halnya dengan Tuhan. Hidup adalah penuh dengan ujian, penuh dengan pelajaran, belajar ujian. Yang saya tahu pada saat saya menjalankan kehidupan yang penuh ujian ini adalah iman saya. Saya harus percaya, saya harus kuat, dan saya harus yakin dengan keteguhan iman saya selalu berada di jalan Tuhan. Next. Nah, kehidupan saya dimulai dari saya memasuki usia 40 tahun pada saat itu. Menurut orang, life begin at 40, itu benar adanya kepada saya. Jadi pada saat saya memasuki usia 40 tahun di 12 tahun yang lalu, sekarang usia saya 52 tahun. Challenge pertama yang Tuhan kasih adalah saya terdiagnosis kanker payudara. Itu di saat yang bersamaan papa mertua saya yang tinggal bersama saya terdiagnosis kanker prostat stadium akhir. Jadi saya bilang, oke Tuhan, ini jalan pertama saya menuju pelajaran hidup yang akan selalu Kau dampingi. Saya cuma berkeyakinan Tuhan ada selalu bersama saya. Saya selalu membayangkan setiap langkah yang saya jalankan, Tuhan ada bersama saya. Jadi pada saat saya benar-benar terseok-seok harus menjalankan treatment pengobatan saya yang luar biasa pada saat itu. Saya menjalankan operasi mastektomi, jadi semua payudara saya diangkat beserta kelenjar getah bening saya juga diangkat, dan saya menjalankan kemoterapi selama 6 kali. Di saat itu juga saya harus mendampingi papa mertua saya, merawat beliau, menjaga hati beliau karena beliau lebih parah dari saya. Jadi saya pada saat itu cuma bilang begini, Papa, kita sama-sama lagi dikasih ujian. Ayo kita berjuang sama-sama, Pak. Kita bergandengan tangan karena papa mertua saya itu menganggap saya udah sebagai anak sendiri, dan saya menganggap papa mertua saya sudah sebagai bapak saya sendiri. Jadi pada saat kita letih dalam pengobatan yang berkepanjangan, kita bisa tidur dalam tempat tidur yang sama. Karena kita lelah, saya harus saya harus memandikan papa mertua saya di saat saya juga harus berjuang akan efek-efek kemoterapi yang luar biasa pada saat itu. Tapi saya cuma berpegang teguh, Pak, kita jalanin ini sama-sama. Kalau papa kuat, Chris juga kuat. Ayo kita jalanin sama-sama. Dan untungnya papa orang yang kooperatif, jadi mungkin dia juga melihat saya, tanggung jawab saya pada saat itu bukan cuma papa mertua tadi, tapi saya punya anak-anak yang menjadi tanggung jawab saya mempunyai suami yang juga menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Jadi disitulah saya tahu banget Tuhan tidak pernah meninggalkan saya di saat Tuhan memberikan ujian terberatnya kepada saya. Di keluarga saya dan papa mertua saya kami sama-sama berjuang, tapi saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan setelah saya menjalani kemoterapi yang lumayan berat untuk saya, tapi saya rasa kok cepat sekali ya kemoterapi. Saya rasa pada saat saya disuntik, saya pulang ke rumah, saya mual muntah. Oke, saya mual muntah berarti efek kemoterapi ini berfungsi di badan saya. Berarti dia bekerja dengan baik efek ini, berarti dia menyembuhkan saya nih, dia membunuh sel-sel mati. Di saat saya selesai kemoterapi yang ke-6, di saat itu juga papa mertua saya berpulang. Jadi saya melihat, saya bersyukur sekali papa mertua saya berpulang pada saat saya sudah menjalankan semua treatment saya. Jadi saya bisa mengantarkan papa mertua saya dengan jiwa yang oke, papa, sekarang papa sudah berdamai
dengan semuanya. Papa sudah merasakan ketenangan yang abadi, Papa sudah merasakan cinta Tuhan yang abadi. Sekarang dampingi Chris yang masih harus hidup di dunia ini. Dan di saat saya mulai kuat untuk beraktivitas di luar sana, saya aktif lagi di kegiatan saya aktif di kegiatan sosial saya. Badai kedua datang kembali kepada keluarga kami. Seorang suami, seorang papa yang sangat kami cintai terdiagnosis gagal ginjal stadium 4. Jadi saya pikir, Tuhan apalagi ya ini? Pelajaran apalagi yang harus saya kerjakan supaya saya bisa lulus ujian Tuhan ini? Saya cuma berpegang teguh pada saat itu. Saya bilang, semua yang Tuhan berikan kepada saya akan indah kok pada waktunya. Saya cuma berpegangan tangan waktu itu, kita di rumah sakit karena suami saya keluar masuk rumah sakit tiada henti setiap hari sepanjang beliau sakit sampai beliau berpulang. Saya cuma berpegang teguh kepada anak-anak saya, kita jalanin ini sama-sama yuk nak. Karena apapun yang Tuhan berikan, pelajaran apapun yang Tuhan berikan ke kita, Bunda yakin ada jawaban terindahnya. Bukan saat ini jawabannya, kita lihat nanti ya nak. Tapi untuk saat ini kita jalan sama-sama yuk. Kalian bertanggung jawab menjadi anak-anak yang baik, Bunda bertanggung jawab menjadi seorang ibu dan baik, dan seorang istri yang harus mensupport suami. Jadi di situ kita oke, Bunda, jadi tugas kami adalah belajar dan menjadi anak yang baik. Mereka memang betul-betul menjalani amanah yang saya sampaikan, karena saya tidak bisa warawiri dengan keterbatasan fisik saya. Pada saat itu saya menjadi supir, suami saya antar rumah sakit, antar ke tempat kerja, kemana-mana saya menjadi supir. Saya juga harus masih terus menjalankan pemeriksaan rumah sakit saya untuk kesehatan saya. Di samping itu saya juga harus mendampingi anak-anak yang mulai tumbuh remaja. Anak laki-laki yang mulai tumbuh remaja itu up and down sekali. Nah disitulah pergumalan saya, tapi saya selalu berpegang teguh sama anak-anak, dan semua anak-anak saya ajak komunikasi. Anak-anak saya ini semua open minded, dan dia bilang, kami harus seperti apa Bunda? Bunda kasih kami arahan, kita akan melakukan apa yang Bunda arahkan. Jadi seperti itulah anak-anak saya. Next slide. Nah inilah akhir dari perjuangan kami. Saya selalu bilang, semua itu ada waktunya nak. Jadi anak-anak saya ini adalah anak-anak titipan Tuhan yang sangat amat luar biasa untuk saya. Sebagai anak-anak luar biasa, saya juga harus menjadi ibu yang gak biasa-biasa aja. Saya harus menjadi ibu yang luar biasa juga untuk anak-anak saya ini. Pada saat saya menyatakan kalian ini anak-anak luar biasa yang dititipkan Tuhan untuk Bunda, jadi Bunda gak akan sekalipun meninggalkan apapun yang Tuhan kehendaki. Ujian-ujian yang Tuhan berikan kepada kita semua itu adalah pelajaran-pelajaran hidup untuk bekal kalian di kemudian hari. Mungkin pada saat ini kita bilang, Tuhan saya harus seperti apa? Anak pertama saya yang memang agak kritis selalu bilang, Bunda kadang Tuhan itu tidak adil. Temen aku nih, yang aku sama temen aku pergi ke mall, mereka melihat papahnya selingkuh. Itu sampai sekarang mereka bahagia, suami istri sehat, suami istri segala macam mereka masih sama-sama. Padahal aku melihat di situ bagaimana keluarga itu tidak harmonis. Tapi kita ya Bun ya, keluarga kita yang penuh cinta kasih, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling support. Kenapa kita dikasih seperti ini sih sama Tuhan? Anak saya yang pertama pernah bertanya seperti itu kepada saya. Saya tidak bisa menjawabnya. Bunda gak bisa jawab sekarang nak. Yang penting sekarang ini, saat ini, di sini nih, kamu melihat kehidupan kita seperti apa? Apakah kamu bahagia menjadi anak Bunda? Apakah kamu menerima pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan?
untuk ujian di kemudian hari. Ini baru ujian-ujian kecil loh, umur kamu baru segini. Ujian besar itu akan kamu hadapi, disinilah akar kamu. Akar untuk menguatkan mental kamu. Saya cuma berkata begitu karena saya tidak punya jawaban. Kenapa? Karena pada saat saya juga diberikan Tuhan ujian-ujian itu kepada saya bukannya tidak bertanya, tapi saya tidak sempat bertanya. Karena saya melihat di sekeliling saya banyak sekali orang yang mencintai saya, yang butuh kehadiran saya di situ, yang menjadi tanggung jawab saya di dunia. Jadi saya tidak sempat berpikir dan bertanya kepada Tuhan, tapi saya jalani apa yang Tuhan kehendaki kepada saya. At the end di kehidupan saya selalu meyakini, next slide. Saya selalu meyakini seperti ini, God never allow pain without purpose. Dan ini yang saya gaung-gaungkan ke anak saya. Nggak ada tuh tiba-tiba besi jelek terus dia menjadi besi yang cantik, yang ditempa. Besi yang cantik yang ada di hiasan itu dia ditempa, disakiti, dibakar, dipalu, itu untuk keindahan. Jadi tidak ada rasa sakit, tidak ada ujian yang sia-sia kalau memang kita berkeyakinan teguh, punya iman yang teguh, punya cahaya terang. Kita meyakini Tuhan memberikan cahaya terang untuk kita melewati ujian-ujian itu. Cuma itu yang saya yakini sampai akhirnya saya bisa berdiri di sini. Saya yakin semua itu adalah berkah dari Tuhan. Semua itu adalah cinta Tuhan kepada saya. Apapun itu saya akan terus menerus untuk selalu di jalannya. Dan disinilah saya terharu sekali saya bisa berada di rumah Tuhan untuk berbagi, untuk sharing apa yang sudah saya jalani. Saya berterima kasih sudah menjadi pendengar cerita hidup saya di pagi hari ini. Kita di sini berbahagia dan kita saling menginspirasi. Nanti mungkin juga Bapak Pendeta juga akan bercerita banyak ya. Saya juga penasaran akan cerita-cerita yang memang saya butuhkan untuk saat ini. Sekali lagi saya berterima kasih. Selamat siang. God bless you all. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi kita harus percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, mau sakit, mau sehat, Tuhan tetap menyertai setiap kita, amin. Tiap langkah kita Tuhan pimpin, masa depan kita Tuhan yang sudah rancangkan, amin. Saat ini kita sama-sama mau datang lagi kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, biar Tuhan yang terus yang bekerja dalam hidup setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami, jamahlah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit, and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. I feel your power in you. Nothing compares where I can see you face to face. Urapi setiap kami ya Tuhan. I'm reaching for your heart. Kamu memegang setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, bersama-sama kita nyatakan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and I worship you. I worship you, the Spirit and in truth. I worship you, in spirit and in truth. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Beri pujian yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari tempat ini rasakanlah hati kami yang kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Umat ini mencintai Engkau. Mereka ada di tempat ini. Mungkin hari ini keadaan mereka nggak baik-baik saja. Tetapi mereka ada di tempat ini. Mereka tetap menghampiri Engkau Tuhan. Itu karena mereka mencintai Engkau. Dan mereka percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber daripada segala sumber kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Bapa, terimalah pujian, penyembahan kami. Biarlah di tempat ini, dari tempat ini Tuhan, sungguh ada ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ada ibadah yang menyukakan sorga dari tempat ini Tuhan. Ada dupa yang harum, bau-bauannya naik ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Bukan hanya mulut, bukan hanya lidah, bukan hanya lagu, bukan hanya ritual ibadah. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati ya Bapa.
Mari Tuhan, benahilah kami dengan firman-Mu. Nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, dan pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Haleluya, umat yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya pikir-pikir udah ada kesaksian yang luar biasa, ngapain khotbah lagi ya? Terima kasih ya Bu, kesaksiannya. That's life Bapak Ibu. Hari ini temanya Why Me? Why Me ini gini loh. Saya mau kasih tahu, ini pertanyaan yang kayaknya normal. Kalau ada orang pasti sama ya Bu ya. Kalau ngelihat ini, kenapa saya Tuhan? Why me? Ini pertanyaan saya juga Bapak Ibu. Ini pertanyaan saya juga. Maka sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, mau kita putar video dulu ya. Ya sedikit. Hello everyone! We made this short film as the part of remembering our beloved wife, mother, and sisters, Mrs. Annie Restanti. At the very young age, her parents always pushed her to participate in such competitions as traditional dancing, singing, modeling, etc. I wasn't surprised at all though. She is so pretty. She even got nominated as Wajah Femina 1995 finalist from Surabaya. I mean, look at her. Just perfect. One day, she met a very handsome young matang man named Ziviki Pratalna. He was naughty though, yet she found faith in Jesus through this man. He was responsible, kind, just perfect too. And finally, they decided to take their relationship to the next level. Yes, they got married. After the first year of marriage, God gave them grace through their first child named Natasha Graciela. Oh my God, look at her, so squishy and cute. She looks so much like her. The next 3 years, God gave them another grace through another baby named Phoebe Eugenia. Yep, that's me. That is a small me and looks so much like the dad. Another year goes by and God wanted to make us a perfect family and gave us one more grace through our little brother Ezra Ziveni. You know what? Mom wins. 2 of their children looks just like her. we grow old together, years of anniversaries, birthday, showered with a lot of love and joy. In 2020, after our amazing Israel-Turkey trip, the first wave came. It's the first wave of COVID-19, so everything stops. She was later verdicted with breast cancer in June 2020. Feels like the sky is falling. The world is no longer revolving. Our heart shattered in pieces. We fall on our knees and beg God to heal her. God answered. She made it from breast cancer. We celebrated that moment as it was over. In November 2021, she told us that she can't move her left part of the body. I can't feel anything. Am I paralyzed? Why can't I walk properly? She asked. Another week goes by and she is completely paralyzed. She's not eating. She can't open her eyes. She can't walk. Her left hand was crippled. We ran her into the nearest hospital and got her into an MRI scan. The result came and she was diagnosed with brain tumor at the size of a golf ball in her right brain, caused her brain stem crook. We were shocked and really thought this is it. This is the end. We will lose her forever. Yet God said no, not yet. Long story short, the tumor removal surgery was a miracle surgery for us. The surgery went well and she came back to us, completely normal. We thank God. And she came to serve God everywhere, telling this part of the story of her life. About 4 months later, she was tested positive for COVID-19, but she survived.
She is a strong woman, probably the strongest in the family. She then proceeded the skull replacement surgery, and she recovered very, very fast. Silver anniversary happened. We are very grateful. We made it this far. We celebrate this moment with our dearest and loved ones. We even went to Middle Java to visit some family members, and lastly, we served to Kudus. She mostly felt discomfort and pain during our trip, but she still chose to go. We felt really happy. After we went home, the pain in her stomach is getting worse and excruciating. We went to the doctor again, ran a blood test, and turns out her liver function is abnormal. There's a hepatomegaly. We tried to put her in transarterial chemo infusion, as known as TACHI, and praise the Lord, she got a little bit better, just for 3 days. Afterwards, her main condition is getting worse. She's losing her ability to speak. She can't even open her eyes. Her sclera turned yellowish. We just couldn't bear to see her like that. There's just too much pain. There's this one day she started to have shortness of breath and she's anxious. We called the doctor and they told us to move her to the ICU. We decided to move her to the Pavilion Kartika CICU so we can wait for her anytime. Moving her from EMC hospital wasn't easy. Because of her bad lung condition, the doctor recommended us to knock her down and install a ventilator to prevent breathing failure while we move her out of there. Lots of prayers were sent. That was the time. There's no other way. Then we surrendered all to God. 2 nights spent in the CICU. Tears falling, heavy hearts. We keep praying and beg God to give her just one more miracle. But finally, we let God decide whether to take her home or give her back to us. And that was the moment God needed his angel back. Annie, it's time. Come home. So she came home in 12th July 2022, a month before her next birthday. Give me time Bapak Ibu ya. Nah, waktu semuanya terjadi maka pertanyaan yang normal adalah why me? Kenapa saya? Sama seperti anak pertama ya Bu ya, yang berkata kenapa kita? Why? Gitu. Why? Tapi waktu pertanyaan itu muncul dari saya, bukan dari istri saya. Muncul dari saya, maka istri saya langsung stop. Istri saya langsung stop. 2 tahun 5 bulan dia survive. Saya ngerawat, saya punya kesempatan itu. Ternyata Tuhan mau ajarin saya Bapak Ibu banyak hal. Saya dokter teologi ya, gitu. Saya melayani kemana-mana. Tetapi ternyata saya belajar dari istri saya. Bagaimana dia menghadapi semuanya itu. Waktu saya bilang why me, enggak ada why me, Ani. Kalau kamu tanya why me, Tuhan akan jawab why not. Ngerti ya? Why not? Kenapa enggak? Gitu. Istri saya ajak saya untuk melihat hidup ini menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Dia bilang jangan ngomong why me, karena why me itu bahaya. Why me itu bahaya. Itu kata yang sepertinya normal tapi sebetulnya jangan pernah ada. Karena kata why me itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Dasar yang pertama yang paling bahaya adalah karena why me itu didasari dari merasa bahwa saya tidak layak untuk diperlakukan seperti ini. Amin. Amin. Saya tidak layak.
I don't deserve untuk sengsara seperti ini. Bahaya tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya lebih baik dari orang lain. Kok orang lain yang lebih jelek, dia nggak merasakan apa yang aku rasakan. Why me? Amin, saudara. Saya pikir-pikir ya juga. Bahaya loh Bapak Ibu. Bahaya. Yang kedua, dasarnya adalah apa? Merasa berjasa sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku ngomong begini, kalau Anda lihat trailer dari acara hari ini gitu, itu ada saya berteriak, saya nggak ngerti why, kenapa bukan orang lain, kenapa bukan istri yang lagi dugem neng tek mati. Nah, sudah. Kenapa istri saya yang lagi ngerawat anak-anak, yang lagi support saya, istri yang waktu saya tahun 2009 Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu, dan istri saya hari itu bilang, you have to go, kamu harus ngelayanin. Tapi nanti kita gimana? Butuh ini, butuh itu. Sudahlah, percaya. Dia yang bilang sama saya, kalau Tuhan sudah mengutus, maka Tuhan akan bertanggung jawab atasnya. Amin, saudara. Dia yang ngomong, Bapak Ibu. Dia menguatkan saya. Kita nggak mungkin ada sebagaimana aku ada hari ini. Itu kalau nggak tanpa dia, kalau bukan istri saya, bukan dia. Kenapa dia gitu? Why? Amin, saudara. Bukankah saya udah begini, udah keluar dari ini, wah itu udah mulai muncul tuh Bapak Ibu. Makanya istri saya langsung juga hati-hati ya. Dia bilang, jangan merasa bahwa kita sudah berbuat banyak pada Tuhan, sehingga kita merasa lebih baik dari yang lain, sehingga kita merasa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia ingetin saya sama satu figur. Siapa? Istrinya Ayub, Bapak Ibu. Kenapa istrinya Ayub di dalam Ayub 2 dia katakan, Yub, this is the time for you, gitu, ya. Kutuki Allahmu itu dan matilah engkau. Kenapa? Karena dia tanya, why Ayub? Bukankah Ayub itu adalah satu-satunya orang yang dipuji kesalehannya oleh Tuhan loh, bukan oleh manusia, Bapak Ibu. Jadi ini terbukti, sepanjang dia mendampingi Ayub, dia nggak pernah lihat Ayub melakukan hal yang tidak pantas kepada Tuhannya. Tapi at the end, dia bangkrut, dia lihat kenyataan 10 anaknya, bukan hanya 1, 10 anaknya mati semua dengan tragis. Dan dia lihat Ayub ditimpa bara. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Istrinya nggak terima tuh. Dia bilang bahaya. Kalau kita sudah bilang dan bertanya, why me? Why me? Kita nggak tahu bahwa. Dan yang ketiga, istri saya bilang gini, tahu nggak? Kalau yang namanya hidup itu kamu jangan salah. Kan kamu sering bilang kemana-mana. Kamu sering bilang dalam khotbah kamu harus ingat apa? Jangan salah kasih judul kehidupan. Ini banyak orang salah nih, ngasih judul hidup. Bagi orang kalau bertanya itu, karena dia lihat apa yang dia harapkan dan apa yang jadi kenyataan itu beda. Ya enggak? Ya enggak? Anda berharap ngelihat film perang, tiba-tiba begitu masuk bioskop, nonton filmnya, kok cinta-cintaan ya? Perangnya mana? Ngerti saudara? Amin. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-23 yuk. Ayat yang 10. Ayub gak pernah kecewa, ternyata apa? Karena dia kasih judul bener hidup ini. Seperti tadi, kesaksian yang indah. Jadi Ayub gak pernah tanya why me. Istrinya nanya. Bahaya ya. Kenapa? Karena kalau kita terus bertanya why me, maka at the end apa yang terjadi dalam hidup kita, engkau dan aku akan jatuh pada kekecewaan namanya. Padahal firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan at the end menolak aku. Ya kita baca 2, 3 apa katanya? Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas.
Hidup ini judulnya harus benar. Hidup ini adalah bejana di mana kita itu terus diproses oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ini bukan, lah orang itu banyak ngasih judul ini, dunia ini taman yang indah, Pak Bu. Taman yang indah, tamannya. Jadi akhirnya orang dalam dunia dia lebih suka, lebih mau untuk apa? Untuk menikmati dunia ini. Padahal bukan. Ini sementara. Saya belajar 3 hal dari istri saya. Kita buka Mazmur 90 ayat yang ke-10. Yang pertama pelajarannya dari istri saya. Dari seorang yang bernama ini. Istri saya itu orang yang paling santai, Bapak Ibu. Di dalam hidup ini kalau menurut saya. Ya, kita baca Mazmur 90 ayat 10 bilang apa? Ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang. Ini jadi ayat pegangan buat dia. Dia bilang gini sama saya, nggak usah mikirin mati. Ngapain kita pikirin? Kenapa? Semua orang bakal menjumpai, bukan hanya yang sakit kanker, Bapak Ibu. Anda pikir Anda sehat gak bakal menjumpai itu? Engkau pasti akan menjumpainya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Di dalam Mazmur 90 ayat 10. Mau 70, mau 80, mau 100, mau 20, mau 12. Saya mau kasih tahu, hidup dalam dunia ini terbatas. Makanya waktu saya bilang, udah gak usah dipikirin. Kalau cuman mati, semuanya bakal mati. Kamu juga akan mati. Anak-anak juga bakal mati. Semuanya santai aja. Justru kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ada Yesus buat kita hari ini. Sehingga waktu pun kita menghadapi kematian, kita bisa berkata kematian itu adalah keuntungan bagiku. Amin, saudara? Iya, karena tanpa kematian Anda gak akan pernah masuk pada kekekalan. Anda mau hidup yang kayak begini nih? Hidup yang kayak begini. Bapak Ibu nanti pulang nonton di Netflix, Heaven is so real. Saya mau kasih tahu, itu film bagus. Bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau? Enggak, kalau saya nggak mau hidup selamanya dalam dunia. Kenapa? Anda bisa bayangin nggak? Kira-kira kalau saya hidup selamanya, 200 tahun lagi Zivki modelnya kayak apa, saudara? Colek kanan kiri depan belakang bilang, lu kayak apa ya 200 tahun lagi ya? Udah jangan nyampe 200 tahun, Pak. Engkau pasti menderita. Ngerti maksud saya? Amin. Iya, sekarang aja kita udah konsumsi yang namanya cat rambut. Anda mau pakai anti aging, tetap aja pasti tua, Bapak Ibu. Sudahlah. Amin. That's life. Jadi nggak usah pikirin itu. Istri saya ngomong, buat apa kamu pikirin, Hani? Why? Gitu. Why? Itu pelajaran pertama dari dia. Jadi nggak usah pikirin. Udahlah, semua orang akan mencapai batas mereka. Terus dia bilang gini sama saya, emangnya kamu nggak sakit, aku sakit, terus kamu bakal hidup lebih lama dari aku akan mati duluan? Terus dia bilang gini, belum tentu. Oh, yang benar. Ya, tapi iya juga, benar Bapak Ibu. You never know. Apalagi kamu misi nih. Wah, lagi terbang helikopter jebret. Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Nggak usah begitu, Anda dibegal orang di depan juga kita nggak tahu, Bapak Ibu. Kan dia bilang gini, hidup mati bukan masalah sakit atau sehat. Bukan masalah muda atau tua. Hidup mati itu bicara mengenai apa? Jatah. Timing kita di situ. That's it. Jadi kalau buat aku, yang kedua pelajarannya apa? Waktu saya bilang gini, tenang Hani. Kamu pasti Tuhan sembuhkan, kamu akan bersaksi bahwa Tuhan sembuhkan kamu akan hidup. Terus dia bilang gini, nih, dia pegang pipi saya. Hani, sembuh itu bukan target buat aku. Bingung saya. Bukan target, maksudnya apa? Kalau Tuhan mau sembuhin, nih hari ini,
detik ini, it's very easy buat dia untuk sembuhin kita. Tapi kalau ternyata Tuhan nggak lakukan, kita berproses. Yang kedua, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Artinya apa? Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Itu menurut istri saya, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang suami pengen dia sembuh, Bapak Ibu. Kenapa? Saya ini pengen dia sembuh. Ternyata Tuhan beda. Bukan itu. Istri saya bukan asli Kristen. Bukan. Dia terima Yesus itu 96. Kami nikah 97. Dan buat saya, dia lebih Kristen dibandingkan orang yang aslinya Kristen. Orang yang aslinya Kristen ngadepin kematian masih takut. Anda lihat gak tadi di gambar-gambar itu? Hah? Mau masuk ruang operasi aja? Mana ada, Bapak? Ada nggak? Ya masuk ruang operasi udah rasanya udah dingin. Enggak, istri saya tuh santai banget ngadepin kematian. Relax banget. Dari saya ngerawat, dari pertama didiagnosa sampai dia meninggal. Ini saya berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ini ada anak saya. Satu aja yang saya nggak pernah dengar dari dia, mengeluh. Pertanyaan why me ini nggak ada. Sama sekali. Waktu saya ngomong itu, istri saya yang cegah. Kenapa? Lo merasa nggak layak Tuhan lakukan ini? Enggak. Kamu merasa lebih baik dari orang lain. Kamu merasa berjasa sama Tuhan. Jangan salah menyikapi hidup. Hidup ini adalah bejana pemurnian. Amin, saudara. Amin. Loh, ngapain saudara hidup? Kalau akhirnya endingnya bahwa saudara akan dipanggil Tuhan. Mati akan menjadi ujung daripada kehidupan kita. Why? Apakah Tuhan sedang men-set up yang namanya hidup yang sia-sia? Enggak. Makanya jangan salah kasih judul. Ini bejana pemurnian. Ini gelanggang pertandingan. Amin, saudara. Iya. Enggak pernah di dalam kehidupan, di dalam Alkitab, enggak pernah di state bahwa dunia ini taman yang indah. So nikmatilah. Enggak ada. Percaya sama saya, enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak pertandingan, pertempuran. Disuruh pegang senjata. Bawa selengkap senjata Allah. Iya enggak, saudara? Amin. Kalau enggak apa? Bejana pemurnian. Itu semuanya saya mau kasih tahu. Karakternya adalah dunia ini melelahkan. Setuju sama saya? Setuju sama saya? Ya, lihat kanan kiri. Tuh capek hidup tuh Bapak Ibu. Capek lo hidup nih. Kenapa? Bertanding Bapak Ibu. Makanya hari ini yang paling bahagia siapa? Mereka yang sudah dipanggil. Papa mertua bahagia tuh. Saya ngiri sama dia. Amin, saudara. Gila, kita masih harus bertanding, Pak. Bu. Proses masih terjadi, proses mereka sudah selesai. Dan itu yang diyakini betul oleh istri saya. Itu betul-betul diyakini oleh dia. Dan dia bilang, kalau dia mau sembuhin hari ini. Tapi kalau dia izinkan saya berproses, dia bilang gini, saya mau, target saya cuma satu apa? Mengerti yang Tuhan mau. Tahu nggak? Kalau aku dikasih umur nih, sebetulnya siapa yang diproses? Aku pribadi, ya. Tapi kamu jangan lupa, kamu juga diproses. Anak-anak juga diproses. Semuanya juga diproses. Kenapa nggak langsung meninggal di hari itu? Enggak, karena proses ini mengajar banyak hal. Maka berbahagia dan berharga kematian orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara. Jadi istri saya tahu banget, makanya dia santai. Nggak pusing. Dan hari itu, tahun 2020, saya tadi sharing. Itu tahun paling gelap Bapak Ibu. Kenapa? 2020 pandemi, Februari itu divonisnya. Pandemi, ya. Semua pelayanan tutup.
Tahu artinya buat saya? Tahu? Saya bukan orang yang terima gaji. Semenjak 2009. Gak ada gaji. Gak ada gaji, pandemi, semua tutup. Pelayanan itu baru buka via Zoom. Itu kira-kira butuh 8 bulan untuk orang menyesuaikan diri dan mereka mulai beribadah dengan Zoom. Itu perlu waktu yang panjang. Anak saya dalam pernikahan 3, di luar nikah 22. Maksudnya anak-anak yang dari Papua yang hidup sama saya, 22. Totalnya berapa? 25. Ada ibu bapak di sini yang anaknya 25? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Hah? Enggak ada. Makanya colek. Baru 5, udah pusing. 25. Amin. 2020 tabungan enggak ada. Penghasilan enggak ada. Anak 25 Bapak Ibu. Istri saya cancer. Begitu IHK tes, habis biopsi positif, cancer, IHK tes berikutnya, apa yang terjadi? Diagnosanya adalah, faktornya adalah HER2, bukan positif, tetapi overexpressive, jadi positifnya 3 plus. Grade-nya 3, larinya kenceng, kayak mobil Formula One. Kencang banget. Makanya begitu terpicu, kalau enggak kita ngejarnya lambat. Waduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anda itu bisa ngelihat perkembangan waktu breast cancer ya. Lihat perkembangannya itu day by day. Hari ini, besok size-nya nambah. Ini bukan hitungan bulan nih Bu. Diagnosa pertama, periksa by physically, stadium 2B. Nunggu PET scan kira-kira 2 minggu, PET scan hasil keluar, dilihat nempel di mana, hasilnya stadium 4, cuman 2 minggu. It's very fast. Konsekuensinya apa? BPJS tidak menanggung pengobatannya, asuransi tidak void. Asuransi. Jadi apa? Pay, cash, and carry. 2020 catat pandemi, semua pelayanan tutup. Gelap nggak? Anak berapa Bapak Ibu? Hah? Ini namanya udah jatuh ketimpa tangga, nggak cukup. Digigit anjing Pak. Dan anjingnya gila pula. Jadi udah bertubi-tubi nih tadi. Ini apa lagi sih? Ini kok ya kombinasinya kayak begitu Bapak Ibu. Terus mau minta tolong sama siapa? 2020 semua orang susah. Pak, saya susah nih. Dia juga bilangnya cuma satu, sama bro. Makanya jangan minta tolong sama manusia. Amin saudara. Amin. Banyak manusia nolong enggak, ngomongin iya. Makanya saya nggak pernah mau. Saya punya masalah, saya telan sendiri. Yang tahu cuman aku dengan Tuhan. Karena Matius 6 ayat 32, Bapamu tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Amin saudara. Dan dia yang berjanji, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu seturut kekayaan dan kemuliaanku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Itu yang saya pegang Pak Bu dalam hidup. Saya pegang. Saya cuman bilang gini, thank you Tuhan. Kalau semua orang nyerah, kalau semua orang angkat tangan, kalau nggak ada yang bisa nolong saya, thank you. Kenapa? Karena di situ aku punya pengalaman dengan Tuhan dan aku melihat tangan Tuhan terulur atas persoalanku. Amin, saudara? Iya. Kalau masih ada asuransi, paling nanti kalau istri saya gini, saya kesaksian sekarang, untung loh. Makanya beli asuransi ya Bapak Ibu, gitu. Kenapa? Karena asuransi nolong saya. Ini asuransi nggak nolong. BPJS nggak nolong. Puji Tuhan saya nggak punya tabungan. Puji Tuhan saya nggak punya penghasilan. Jadi nggak ada satupun yang saya hari ini bisa saksikan kecuali daripada Yesus Kristus Tuhan yang menolong aku. Nggak ada. Kalau aku ada nih, aku hidup. Dan 2020 kami lalui. Tidak ada satupun anak itu saya pulangkan ke Papua. Sampai hari ini masih ada.
tidak kami minta-minta roti dari tempat dan rumah kami. Kami masih bisa bantu panti-panti yang kena COVID. Kita supply dengan obat, kita supply dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan memenuhkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama, saya belajar dari istri saya, bertahan. Maka apa yang terjadi? Aku punya pengalaman dengan Tuhan. Coba kalau enggak. Saya enggak punya pengalaman sama dia. Orang yang cuman beribadah tetapi dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan, maka hasilnya apa? Imannya tidak akan pernah bertumbuh. Iya enggak? Kenapa orang kalau ibadah so-so? Karena dia seperti orang-orang akhir zaman. Kita buka yuk 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima, Bapak Ibu. Dan saya berdoa ini nggak ada di kita. Kenapa orang-orang ini seperti itu? Yuk kita baca 2, 3 apa? Secara lahiriah, apa katanya? Mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka tetap di gereja, mereka pujian penyembahan, mereka mungkin melayani Tuhan. Tetapi pada hakikatnya apa? Mereka tidak percaya pada kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Doa saya itu nggak ada yang di sini, Bapak Ibu. Kenapa orang bisa begini? Karena dia cuman beribadah tetapi dia nggak punya pengalaman. Dia cuman berteori. Tuhan hanya sekedar sebagai sebuah teori belaka, tetapi kalau ditanya punya pengalaman nggak punya. Orang yang kayak begini bahaya nih, Bapak Ibu. Makanya engkau hari ini dan harus punya pengalaman dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kalau Anda mau punya pengalaman dengan Tuhan, don't expect small problem. Kalau small problem, Anda nggak akan pernah lihat Tuhan deh. Seperti tadi, kalau asuransimu masih bisa cover kebutuhan pengobatanmu, maka engkau nggak akan lihat Tuhan. Kalau masih ada orang, koneksimu masih bisa menyelesaikan persoalanmu, engkau nggak akan lihat Tuhan. Amin, saudara. Makanya kalau kita lihat di Mazmur 23, sebelum masuk lembah kekelaman, Tuhan bilang gini, engkau menuntun aku di jalanmu. Kalau jalan enak, yang lebih sebetulnya kalau kita mau pada terjemahan yang benar, ya yang lebih pas, bukan di jalan, tetapi in the path of your righteousness. Path itu jalan kecil, Bapak Ibu. Galengan, kalau Anda di pematang sawah, Anda bisa gandengan sama teman saudara nggak? Hah? Bisa gandengan nggak? Nggak bisa. Amin, saudara. Tuhan menuntun kita ke situ. Teman kita hilang, andalan kita hilang, uang kita nggak bunyi, semuanya, insurance kita nggak ada, semuanya dilepas sama Tuhan. Dia bilang gini, cuman ada kamu sama aku. Dituntun kemana? Ayat 4 bilang, ke lembah kekelaman. Ya, iya Bapak Ibu. Itu sebetulnya proses dan itulah kekristenan yang sesungguhnya. Kalau Anda masih di Mazmur 23 ayat 1, ayat 2, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, dia baringkan aku di rumput hijau. Oh aduh, enak ya Bapak Ibu ya kan? Ke air yang tenang, mantap saudara. Iya, itu belum kekristenan yang sesungguhnya. Anda masih ternak. Tuhan itu punya target Anda jadi championnya Tuhan. Makanya untuk jadi champion dilewatin tuh. Ayat 3, 4, kemudian baru terjadi di ayat 5. Apa? Yuk, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan pialaku penuh melimpah. Ini ternak apa bukan? Bukan, ini udah jadi juaranya Tuhan. Waktu awalnya apa? Engkau gembalaku, takkan kekurangan. Masih ternak Bapak Ibu. Nah, orang Kristen senang di apa? Di Kristen ternak. Dipikir itulah kekristenan. Minta mobil warna merah, kasih warna merah. Minta rumah 200 meter, kasih 250 meter. Wow, God is good. Amin. Itu kekristenan? Enggak. Kekristenan itu mesti lewat ayat 4 dulu. Makanya ibu ngalamin. Beliau udah bukan lagi ternak. Dia udah jadi championnya Tuhan. Amin saudara. Ya lihat kanan kiri bilang, lu udah jadi championnya Tuhan. Amin saudara. Iya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mau punya pengalaman gak sama Tuhan? Yang mau punya pengalaman sama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yang tinggi dong. Setengah tiang tanda kematian.
Oh, haleluya. Luar biasa. Semua mau punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Ada nggak pengalaman dengan Tuhan tanpa persoalan yang berat? Nggak ada. Yuk yang siap. Anda harus siap Bapak Ibu. Siap apa masuk persoalan-persoalan yang gimana? Bukan yang biasa-biasa, yang luar biasa. Yang nggak ada lagi. Yang pertama, engkau akan punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu engkau punya pengalaman dengan Tuhan, bertumbuh Bapak Ibu. Istri saya punya iman seperti itu. Oh enggak, itu enggak dalam 1 hari. Kenapa? Karena dia mendampingi saya, naik turun, pasang surut kehidupan. Dan dia percaya Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Amin, saudara? Makanya begitu dia ngadepin itu dia santai aja. Loh, paling santai. Saya aja nggak tahu bisa kayak dia atau enggak. Mau operasi otak nih. Operasi otak. Tengkoraknya kan nggak dipasang dulu waktu habis dioperasi kan. 3 bulan. Baru habis itu 3 bulan kemudian pasang. Itu tadi masuk. Selasa meninggal, hari Minggu saya pulang dari pelayanan, saya bilang, Hani, kita ini ya, kita ibadah online ya. Dia udah gak bisa buka mata. Nafasnya udah satu-satu. Iya. Oke. Udah. Begitu musik ya, Harvey ada ya, begitu musik mulai, dia ngangkat tangan. Till the end, gak pernah kehilangan kepercayaannya dengan Tuhan. Bahkan iblis nih, KKR di depan mata kepala dia. Saudara tahu? Waktu itu nggak ada kamar dan akhirnya karena udah urgent jadi masuk, udah deh kelas 3 deh nggak apa-apa gitu. Berempat kalau nggak salah. Bertiga, sorry. Kan cuman korden tuh Bapak Ibu. Ya, di sebelah saya, di sebelah kami, tempat tidurnya istri saya. Itu ada orang udah lebih parah dari istri saya. Lebih parah. Dan waktu itu, wah dia berunding karena dia nggak seiman, dia berunding gini, dia panggil orang pinter. Dia juara kelas dari kelas 1 sampai SMA, orang pinter. Dia panggil orang pinter. Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu panggil orang pinter, saat dikasih pakai kalau nggak salah air atau apa gitu. Dibaca-bacain air, set. Tahu nggak? 2 hari kemudian yang lebih parah ini bangun, 3 hari pulang Pak. Depan mata kepala istri saya. Dalam kondisi up and down, dalam kondisi gak menentu. Saya ngelihat begini, saya yang worry. Saya bilang sama dia, Hani, sebelah ini, iya. Hebat ya, dia bilang gitu. Iya, mau dipanggil gak? Saya yang nawarin. Bukan gak sungguh-sungguh sih, saya mau dipanggil, saya pengen tahu. Tahu gak istri saya ngomong apa? Mendingan aku mati di dalam Yesus daripada aku harus hidup bersama dengan mereka. Beri kemuliaan yang mereka. Makanya saya bilang, ini orang hari Sabtu pamit sama saya. Hani, aku pulang ya. Ya ntar tanya dokter dulu, boleh pulang gak? Enggak. Aku pulang aja. Maksudnya? Pulang kemana? Enggak ke Sentul. Udah jangan aneh-aneh lah ngomongnya, saya bilang gitu. Ayo kasihan aku, kasihan anak-anak. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat sayang. Enggak, aku capek. Aku pengen pulang aja. Kayaknya aku mau pulang. Gitu. Itu hari Sabtu, hari Minggu udah gak bisa komunikasi. Hari Selasa meninggal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu dia punya pengalaman yang luar biasa. Imannya bertumbuh dengan luar biasa. Amin saudara? Iya. Dan saya mau kasih tahu, kenapa bisa begitu? Pelajaran yang kedua apa? Coba yuk kita lihat Ulangan 32. Cepat aja yuk. Ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Pelajaran yang kedua yang saya dapat dari istri saya. Yang pertama dia bilang, hidup ini itu adalah proses. Hidup ini adalah pemurnian. Jadi targetnya istri saya cuma satu, saya terproses baik. Ini kata-katanya dia ya, saya cuplik ya. Terproses baik seperti yang Tuhan mau. Jadi dia tahu kok,
Hidup ini bukan untuk apa-apa, bukan untuk dinikmatin. Kalau Anda bisa menikmati, puji Tuhan. Tetapi kalau ada pergumulan, saya mau kasih tahu, memang ini tempatnya. Setuju Bapak Ibu? Memang ini tempat. Melelahkan, iya. Dan menang itu menjadi sebuah keharusan, karena kalau saudara kalah, konsekuensinya terlalu berat buat kita. Yuk kita baca, cepat 2, 3 apa? Laksana Raja Wali menggoyang bangkit, isi sarangnya melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat yang ke-12 bilang apa? Demikianlah Tuhan ya sendiri, itu TUHN-nya gede, sendiri Bapamu menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang Tuhan itu seperti induk Raja Wali. Apa? Yang kedua, yang saya dapatkan, aku mendapatkan pelajaran yang banyak. Saya digoyang, sarang saya digoyang. Saya punya istri yang mendampingi saya. Saya itu begitu ditinggal, linglung 1,5 bulan. Ini ada anak saya, bingung saya. What I have to do? Saya nggak ngerti. Saya kehilangan pegangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dengan istri saya itu betul-betul sarang nyaman seperti tadi Ibu. Dengan suami, ya kan? Itu sarang nyaman. Tapi tiba-tiba dibongkar sama Tuhan. Dikeluarin kita dari sarang nyaman kita. Andalan kita dilepas. Saya linglung 1,5 bulan. Saya bilang ngapain? Saya di hotel ini seminggu. Nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Pindah hotel ini seminggu. Saya nggak berani pulang. Nyoba pulang nggak kuat. Balik lagi ke hotel. 1,5 bulan. Anak-anak saya nanya, Dad kok kita jadi nomaden begini ya? Ya gimana? Saya nggak tahu, nggak ngerti Pak. 1,5 bulan baru saya bisa cope dengan semua itu. Nggak gampang Pak. Sarang nyaman saya dibongkar, itulah Tuhan. Tetapi waktu sarang nyaman saya dibongkar, saya seperti anak Raja Wali. Saya mulai belajar terbang. Amin saudara. Ini anak Raja Wali, kalau sarangnya nggak dibongkar, tuh anak Raja Wali nggak bisa terbang. Badannya gede nggak bisa terbang, kayak ayam Bangkok. Amin saudara. Coba lihat kanan kiri, lu ayam Bangkok apa Raja Wali? Kalau Raja Wali bilang Tuhan, aku siap. Amin saudara, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir nih, Amsal 17 ayat 17. Ini yang saya dapat. Saya dapat pelajaran kehidupan banyak sekali. Hari ini saya banyak bicara. Saya bisa bicara di sini. Istri saya mengajar saya. Saya ngelihat orang yang begitu santai, orang yang begitu ini, orang yang gak mengeluh, orang yang lebih melihat keinginan Tuhan daripada keinginannya. Dia gak terlalu peduli sarang nyamannya dibongkar. Dia gak terlalu peduli Bapak Ibu. Kenapa? Sepanjang dia bisa terproses oleh Tuhan. Dan betul-betul dia terproses, saya percaya sekali. She's like a diamond, dia datang kepada Tuhan. Amin saudara, pekerjaannya teruji sedemikian rupa. Ya kita baca 2, 3. Seorang sahabat apa? Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi di dalam persoalan itu. Pelajaran ketiga apa? Bu, Tuhan itu ternyata mau memperlihatkan kepada kita siapa sahabat kita sesungguhnya. Waktu saya masih betul-betul dalam posisi yang kuat secara finansial, secara ini. Pak, semua orang nempel, semua orang, banyak yang ngaku anak saya, banyak yang mengaku sahabat saya, mereka banyak yang mengaku. Tapi begitu saya turun nih, hanya beberapa yang ternyata betul-betul sahabat saya Bapak Ibu. Banyak orang mulai meninggalkan saya. Jangankan teman, saudara meninggalkan saya. Amin saudara? Amin. Iya. Bapak Ibu kan sama. Kalau lagi jaya, ya Anda belum telepon juga udah diangkat Pak Bu. Iya enggak? Iya enggak? Coba Anda lagi jadi direktur. Tapi begitu Anda udah di bawah, miss call nggak dibales, WA nggak dibales, SMS nggak dibales. Amin saudara? Iya, kenapa? Orang susah. Tapi ingat ya, masih ada sahabat-sahabat yang Tuhan nyatakan. Dan sampai hari ini saya cuma bilang, oh ini loh orang-orang yang nanti kalau kita di lambung tinggi lagi sama Tuhan, Bapak Ibu, jangan lupakan mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat sejati yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, so then hari ini kenapa saya bisa survive secara finansial, saya survive gitu. Saya mau kasih tahu, bukan apa-apa, karena masih ada sahabat yang Tuhan tempatkan. Dan itu gak pernah saya kira, yang orang yang gak pernah ketemu dengan saya, orang yang mungkin dulu lama pernah aku layani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua itu muncul. Tahu gak biayanya?
2,8 miliar Bapak Ibu. Itu cuma biaya rumah sakitnya doang. Itu based on bond yang saya hitung ya. Karena yang namanya Herceptin, saya nggak tahu. Ibu pakai nggak ya? Nggak ya. Herceptin itu karena HER2, kita harus pakai Herceptin, Trastuzumab. Tahu nggak harganya berapa Pak? 67 juta satu kali aplikasi. Dan istri saya perlu 18 kali aplikasi. It done, semuanya done. Itu baru obatnya, belum susternya, belum alat medisnya, belum tes-tesnya Bapak Ibu, sudahlah. Tapi pada kenyataannya, aku ada sebagaimana aku ada, semua karena Tuhan. Amin. Ya. Gimana caranya supaya saudara survive? Jawabannya cuma satu, milikilah iman yang sempurna. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman itu adalah dasar untuk kita tetap berharap. Iman itu adalah bukti untuk sesuatu yang kita lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang namanya iman itu membuat sorga nyata, Tuhan nyata. Ini saya belajar dari istri saya. Kenapa begitu? Karena imannya membuat sorga nyata dan Tuhannya nyata. Walaupun dia nggak ngerasakan pertolongannya, walaupun dia nggak sembuh, walaupun sepertinya proses itu tetap jalan, Bapak Ibu yang dikasih, sepertinya mujizat tidak terjadi. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, istri saya nggak pernah bilang bahwa Tuhan meninggalkan aku. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkuasa, dulu sekarang selamanya. Aku tetap bahagia, kenapa? Karena sorga itu nyata. Satu kali nanti aku boleh kehilangan apapun dalam dunia ini, tetapi yang pasti aku tidak pernah kehilangan sorga. Amin saudara, itu jadi tujuan hidup kita. Sehingga saya belajar dari iman istri saya. Iman istri saya itu bukan iman yang bisa memindahkan gunung, itu iman sebiji sesawi. Tetapi kalau imannya segede gunung, itu membuat engkau tetap percaya walaupun gunung itu tidak pindah. Amin saudara, kau tetap percaya hari ini walaupun persoalan tetap ada dalam hidupmu. Amin. Satu hal yang saya mau doa buat saudara sebentar adalah jangan sampai engkau dikuasai ketakutan. Survive. Ayo bertahan sampai pada kesudahannya. Engkau akan lihat rencana Tuhan tidak pernah tidak terjadi. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Yesus memegangku, ya yes, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku. Jadikan lagu ini doamu. Amin. Natmu Yesus memberiku kemenangan. Jemaat saja angkat pujian ini dari awal. Bilang sama dia, ku tidak takut. Bilang sama dia, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak. Bilang sama Tuhan, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Jadikan lagu ini doa kita. Doa kita. Bahkan menolong. Bilang sama dia, kau batu karangku. Ayo panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan. Oh yes, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes Lord. Yesus memegangku. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini.
Jamahlah Tuhan, lawatlah Tuhan. Jamah, lawat, jamah, pegang tangan mereka Tuhan. Amin. Memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hari ini engkau yang berkata, Tuhan engkaulah pengharapan kami. Hari ini engkau yang berkata, Tuhan bebaskan aku dari rasa takut Tuhan. Bebaskan aku dari rasa khawatir. Jauhkan aku dari bersungut-sungut. Kalau itu doamu, angkat tangan kanan. Tanganmu angkat hari ini di hadapan Tuhan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang angkat. Mereka membutuhkan engkau. Mereka angkat tangan, hati mereka terbuka. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Jamah. Keluar dari tempat ini, gak satu pun ada dalam kekhawatiran, gak satu pun ada dalam depresi, gak satu pun ada di dalam ketakutan. Hamba berdoa kekuatan ilahi itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiran mereka. Sehingga sukacita mereka gak masuk akal, damai sejahtera mereka gak masuk akal, kebahagiaan mereka, kekuatan mereka tidak masuk akal. Bukan karena mereka hebat, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku serahkan mereka, umat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Beri kemuliaan yang paling meriah, yang paling meriah, yang paling meriah, yang paling meriah. Amin. Pegangku, yes, dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Kemenangan, kemenangan. Yesus, Yesus memegangku. Ya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus memberi. Dengan iman katakan kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Katakan penghiburan. Yesus memberi. Sama-sama kita katakan kekuatan. Kekuatan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Di bawah kehendak Tuhan yang sempurna, hamba berdoa. Kalau datang sakit Tuhan, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Kalau hari ini proses terus berjalan, kuatkanlah mereka Tuhan. Tapi kami tahu, apapun yang Kau lakukan, Engkau adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan hanya kebaikan buat kami. Itulah yang kami percaya. Kami mau bertahan sampai akhir karena kami tahu di akhir daripada perjalanan dan pertandingan kami dan di akhir proses ini, kami tahu ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang luar biasa yang Kau sediakan dan itu terjadi menjadi bagian buat mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat percaya, umat diberkati dan umat pemenang katakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan pengumuman, multimedia dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka anniversary Cancer Ministry yang ke-6, kami mengunjungi anak-anak yang sedang dirawat, anak-anak yang sedang menjalani kemoterapi. Pada waktu seorang anak didiagnos kanker, tidak hanya kehidupannya yang berubah, tetapi kehidupan seluruh keluarga juga akan terpengaruh.
untuk memiliki anak-anak yang sehat, kuat, optimistik, dan sukses adalah impian dari setiap keluarga. Tetapi kanker tidak memandang umur maupun gender. Anak-anak ini ada yang tidak dapat berdiri sendiri akibat dari side effect kemoterapi, sehingga mereka merasa lelah yang berkepanjangan. Melihat wajah-wajah mereka, kita dapat melihat wajah-wajah yang gagah berani, pejuang-pejuang yang luar biasa, yang tanpa rasa takut maupun malu. Air mata tidak mereka tunjukkan, hanya senyuman yang mereka berikan. Tidak ada kesedihan yang mereka tunjukkan, hanya suatu kehidupan yang mereka harus lalui. They live one day at a time, and they try to make every day the best day of their lives. Mari kita kunjungi mereka. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 26 November 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Aries Zulkarnain. Ibadah Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. In unity we serve. With much thanksgiving, we celebrate. With one voice, we shout. 26 years of His faithfulness and His favor. Don't miss out on this Christmas celebration and 26th anniversary special. Get your tickets and invite your friends and family too. But do it fast. Do it now. Come, let us magnify Him. Let us rejoice in His presence and receive His blessings to doors of new horizons, doors to new blessings in Him.
See you. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian, sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa karya-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab kami hidup oleh karena iman dan pengharapan kami bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami bersama Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru. Engkau yang selalu menyertai, melindungi umat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Saat ini kami mengarahkan tangan kami Tuhan, kami mau berdoa untuk Pastor Jipki Friel Nelta. Engkau yang selalu mengurapi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati Tuhan, bahkan kesehatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan, bahkan pelayanannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu diutus Tuhan, dia akan menjadi terang Tuhan, dia akan berdampak untuk sesama Tuhan, dia akan membawa orang semakin dekat dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau sertai dia dan keluarganya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk narasumber pada pagi siang hari ini, Ibu Kris Wicaksana. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu Tuhan, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kau sertai, Engkau lindungi selalu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, dia boleh menjadi terang dan berdampak juga bagi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Engkau terus pakai hamba-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai, melindungi Pak Niko dan seluruh keluarga besarnya. Selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan, kami mau berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau yang senantiasa memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Berkati profesinya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang ditolong. Berkati juga pelayanan dan pengembalannya atas CK7. Sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai, melindungi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami pulang, kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, mari kita angkat tangan kita. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.